Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa cuplikan video dari tayangan Rakyat Bersuara semalam, yang dimana ini bisa membuktikan bahwa Roy Suryo benar-benar sudah game over dan dia tidak punya bukti apapun mengenai kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Dalam artian selama ini dia hanya omong-omong, tak punya ilmu sama sekali untuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Hal ini bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama, dari persentase topi miring, yang dimana dia mengambil spesimen ijazah Pak Jokowi dari Dian Sandi, yang hasilnya sangat mengejutkan. Topi miring menemukan ada watermark walaupun itu tipis, dan ini diakui olehnya. Nah, yang menarik teman-teman, penjelasan topi miring ini membuat wajah Roy Suryo menjadi pucat dan juga kaget karena mungkin tidak sesuai briefingnya kali ya. Nah, yang kedua, mengenai debat panas antara Andi Aswan dengan Roy Suryo terkait dengan Gaj Haj Adam. Dan ada yang disembunyikan oleh Roy Suryo, fakta yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Next lagi, sorry, yang ini, benar. Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak kelihatan. Ini yang bawah ya hasil Anda. Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 langkah Anda lakukan. Persis Proses analisis. dengan coding yang ditampilkan oleh Pak Tapi Rismon. bentar, ini menurut saya, bukan menurut saya. Ya. Ini sepertinya kayak ada watermark. Ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark. watermark yang rusak, yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong. Iya, artinya ada watermark tetapi sangat tipis. Iya, artinya ada watermark tapi sangat tipis. Intinya ada watermark yang selama ini Roy Suryo mengatakan tidak ada watermarknya. Itu satu ya, itu satu teman-teman. Oke. Rusak, dan itu sudah rusak di situ. Tapi ada. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya jadi gini, selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermarknya. Kalau ada Ya, atau tidaknya, Panik kan dia. saya nggak bisa ngelihat langsung ya. Kalau misalkan dari penelitian saya itu terlihat ini watermark dengan artefak, entah itu watermark atau bukan kan belum dia. jelas karena saya tidak ikut yang di Polda itu. Oke, baik. Panik dia. Karena saya nggak melihat langsung. Yang kedua, tapi di sini ada artefak yang rusak, yang bergaris-garis, yang mungkin diduga itu adalah watermark, gitu. Tapi untuk embossnya itu nggak ada. Emboss harusnya nggak ada. kelihatan embosnya. Harusnya kelihatan seperti output yang ditampilkan oleh Pak Rismon. Karena gini, kalau watermark aja kelihatan misalnya, maka emboss pasti akan lebih kelihatan. Iya, gitu. benar seperti itu. Oke, nah di sini saya mencoba menghitung juga perpindahan frekuensi antar pikselnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ditampilkan oleh si topi miring ini. Itu kayak ada watermarknya kan? Berarti ijazah Pak Jokowi memang ada watermarknya teman-teman. Nah di sini kelihatan watermarknya. Ini dari Pak Rismon. Nah ini dari Pak Dian Sandi itu rusak dari magnifier ini. Ini menggunakan model apa nih? Saya menggunakan wavelet untuk menghitung frekuensi pikselnya. Oke, baik. Nah di sini sudah kelihatan bahwa ini adalah dokumen yang berbeda. Dokumen di mana? Kelihatannya di mana? Di sini bisa dilihat. Cuman ini karena di layar ya. Ini ada tulisan Gajah Mada juga di sini. Oke. Nah di sini cuman kotak-kotak. Nggak atau baca rusak. sama sekali. Tidak terbaca sama sekali. Oke. Nah saya berkesimpulan. Apa Ternyata source gambar yang diproses oleh Pak Rismon itu bukan gambar dari Pak Dian Sandi. Seperti itu Pak. Oke. Iya. Tahu nggak kalian? Kenapa hasil penelitian dari topi miring ini watermarknya itu dikatakan rusak dan embossnya nggak kelihatan? Tapi dia mengatakan dan mengakui ada watermarknya. Tahu nggak alasannya apa? Yang pertama, karena resolusi gambar yang dia ambil dari medsosnya Dian Sandi itu kecil, sudah terkompres teman-teman. Makanya itu sudah tidak kelihatan. Beda cerita ya kalau dia langsung mengambil dari kamera handphone. Kemudian dia teliti, bukan dari media sosial. Dari kamera handphone dia foto langsung gitu. Itu akan berbeda hasilnya dan akan terang, apalagi kalau dia scan langsung. Nah, itu akan kelihatan emboss dan juga watermarknya. Nah, di sini Roy Suryo udah kelihatan bohongnya. Yang dulu dia bilang tidak ada watermark, ternyata ada, teman-teman ya.
Jadi nggak ketemu Ini semuanya menarik nih. walaupun Ini dengan menarik metode nih. yang sama kurang Dengan lebih. metode sama dan dengan metode yang berbeda juga. Oke. Gitu. Ini mudah-mudahan Bung Risman sudah bergabung belum? Saya apresiasi kepada anak muda saudara Imam ini ya men-challenge saudara Rismon. Cuma memang ya kalau bisa menjawab itu adalah Rismon. Tapi saya tergelitik dalam podcastnya itu mengatakan God judge Adam itu. Dan dia katakan tadi ada 4 yang dipunya God judge Adam ada 4, God judge betul. Adam untuk Pak Jokowi betul. Kita juga udah cek. Entah sampai ada Ada bisa 4. tunjukkan nggak? Bisa tunjukkan nggak? Saya minta tolong tunjukkan gadaj Adamnya. God judge Adam. Oke, silakan. Karena kita juga ada 4 dari Oh, Bung Anderson juga temukan itu? ada. Ini enggak, ini Wow. adalah dari bukan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ada Oh, 4. Oke. Ada 4 betul ya? Hah? Ada temukan ada 4 Pak Jokowi, oke. Terus di 1120 di bawahnya ada. Oke. Itu Saya Gajah minta Sadam. diputar. Oke, Betul oke. ya? Oke. Oke, ini kan yang di ini ya. Ya, Ini. itu satu. Ijazah pembanding Gadaj ya. Adam ya. Ya, rata-rata yang 85 itu 1 2 3 4 itu semua ada Gajah Sadam di bawah. Oh, Anda temukan juga di yang lain Ada. tulisannya gadaj Adam juga. Ada juga. Sama, Pak Sigit identik. ya. Gitu kan? Ya. Terus Pak Hardanto juga ada. Sama. Tapi masing-masing ini bukan hanya pada katakanlah 4 ya, tapi random. Ada 8, ada juga yang 4, ada juga yang 10. Oke. Karena ini dibuat oleh Perum Peruri. Watermark Peruri. Security Index-nya itu dibuat oleh Perum Peruri. Oke. Ya, jadi ini dibuatlah yang namanya ijazah itu yang dicetak oleh UGM itu jadi bermacam-macam untuk itu. Untuk Gajah Adam ini ada security index-nya. Ya. Semua Jadi- ijazah UGM ada enggak? Semua Tahun ijazah 1984, 1985, 1986 3 tahun itu? ada. 91 ada Wow, enggak? keren. 86 ya. Kita ngecek dari 3 tahun. Nanti ini. saya jawab, Mas. 84, Oke. 85, Ini 86. sok jadi humas UGM Kemudian ini. Oke, nanti saya berikan kesempatan. Bisa diam nggak? Iya. Panik Roy Suryo. Kamu bisa diam enggak? Ya congormu Enggak, diam dulu, saya congormu berikan diam. kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan Udah. Mas Roy. Saya ngomong dulu. Bilang Panik congor mukanya segala kan. itu apa? Diam dulu, Anu diam. apa? Legal standingmu apa? udah Legal diam. standingmu apa? Jadi Legal standingmu apa? Hei, Enggak. legal standingmu apa? Panik dia loh. ya congormu diam lah. Loh, legal standingmu apa? Ini kurang ajar banget ini. Panik dia loh. Oke, oke. Kurang ajar banget ini. Congor bahasa itu. Andi, tolong Si, nggak kata dulu. boleh bahasa Iya, iya, oke. congor itu dipakai Iya. itu. Oke, jadi Orang nggak punya legal standing ngomong aja ini. Oke, silakan. Silakan. Legal standingmu apa? Ayo. Kalau panik bilang Bisa keluarin. aja. Oh, kok bisa keluarnya apa? Kok bisa keluar? Kamu yang baru harusnya segmen. keluar. Mas Roy, oke. Bang Andi juga menggunakan bahasa yang lebih proper. Oke. Oke. ya. Tapi Dia dia diam. apa dia? Saya lalu menjelaskan dia diam gitu. Dia Nanti saya jawabnya berikan, diam. nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Ya, saya Diam berikan dia. anu biar supaya jelas Taruh dia aja mic-nya. legal standingnya apa dia. Silakan dulu kamu. Taruh nih mic-nya. kau taruh. Duduk dulu, oke. Nggak jelas. Oke, silakan. Ya. Tarik napas dulu. Silakan. Karena orang nggak jelas ini. Udah Mas Bilang Roy. aja Silakan, panik. Mas Andi. Jadi di sini ya kalau dikatakan itu kan sudah diakui juga ada 4 untuk Pak Jokowi. Berarti dia melakukan itu. Yang saya mau tanya apakah Adinda Imam mempunyai Imam. algoritma sendiri? Bentar. Nama topi merah si Imam. Hah? Kok Imam juga namanya? Namaku Hairun Imam. Dia Imam siapa namanya nih? Hah? Kok bisa sama pula namanya? Yang dibuat. Algoritma untuk apa? Menemukan itu. Iya. Untuk menemukan Gajah Adam ini sebenarnya Nggak ada perbandingan nggak? Ada perbandingan dari ijazah yang lain nggak? Yang seangkatan? untuk perbandingan nggak ada. Nggak ada. Berarti Anda kan cuma berdasarkan itu kan? Ya. Ya artinya begini. Maka ini bukan lucu-lucuan. Oke. Ya, Anda katakan ini lucu-lucuan. Ini ijazah Presiden ke-7 Pak Jokowi loh. Ya, bukan lucu-lucuan. Karena Anda katakan lucu-lucuan itu ya Nanti habis orang ini juga saya tergelitik seperti itu gitu loh. Tapi saya apresiasi apa yang Anda lakukan ya. Makanya kalau Anda lakukan itu, Anda punya ijazah pembanding yang lakukan hal yang sama dengan algoritma Anda. Anda bisa challenge untuk itu. Begitu loh Adindaku ya. Jadi intinya seperti itu sih. Soal tadi, makanya dia tadi saya tanya, ijazah tahun 91 ada enggak Gajah Adam? Bisa tolong tampilkan ijazah tahun 91. Kok Karena dia tadi 91 nantang, sih? 84, 85. Ya, Kok memang 91 hanya 3, sih? 84, 85, Nah, 86. udah. Yang sekian kita Ya periksa. nggak bisa. Makanya UGM tidak rata itu. Kacau udah. Nggak bisa dia ngaku-ngaku bukan lulusan UGM.
Satu, dia juga tidak memegang apapun dari UGM. Udah panik. Dia lawyer dari UGM, bukan kan? Game Coba over tolong. udah. Kacau. Game Bisa over tampilkan udah. nggak? Nah, saya menampilkan daripada saya digugat orang lain. Ini siapa Mas? Ini pacar saya, Mantan pacar. mantan pacar. Oh, tapi di sini Panik dia. yang ingin saya sampaikan teman-teman Istrinya Mas semua. Roy ini, Ya, istrinya. ini istri saya. Oke. Ijazah asli dari UGM. Ada embosnya. Ada watermarknya. Bentar, embosnya bentar. Ini ada Mas. Kalau di sini agak kurang kelihatan. Ada Ya, clear. ya. Dan tidak ada tulisan Gajaj Adam. Tidak ada tulisan Gajaj Adam. Itu ijazah tahun 91, ijazah istrinya Roy Suryo ya kan. Dan kenapa watermark dan embossnya bisa kelihatan? Karena ini langsung di scan teman-teman. Di scan langsung ijazahnya. Jadi dengan resolusi tinggi, ya tanpa perlu orkestrasi digital forensik ataupun ilmu-ilmu IT, ya itu langsung kelihatan emang. Dan Roy Suryo kenapa tidak menampilkan ijazah yang dia lihat waktu podcast bersama dengan Refli Harun, yang dimana waktu itu dia mengakui kalau di spesimen ijazah yang dia pegang itu ada juga Gajaj Adamnya, dan itu kalau nggak salah ijazah tahun 85 apa 86 gitu. Kenapa dia tidak menampilkan itu teman-teman? Kenapa malah ijazah istrinya yang ditampilkan? Ini kan konyol orang ini. Kalau kau mau mengetahui mengenai Gajaj Adam, kau datang ke UGM, minta penjelasan dari UGM. Jangan ijazah Pak Jokowi kau bilang palsu. Ini konyol orang ini. Tapi ya dari tayangan-tayangan ini udah kelihatan memang Roy Suryo tak punya bukti apapun untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu teman-teman. Tidak ada buktinya sama sekali. Jadi tidak ada setiap tahun ada Gajaj Adamnya. Bohong itu. 84, 85, 86 ini Udah 91. mana bohong, tidak nggak ada. Waduh. Panik dia. Ini Kacau Bukan dia. apple to apple. Kamu Saya bukan- katakan 3, 84, 85, Bentar, 86. bentar. Panik, Tidak saya udah katakan panik dia. 91. Ini bukan orang UGM, ngakunya lawyer Aduh, tapi bukan lawyer. Kacau nih orang. Ngakunya lawyer Nggak tapi ngerti. bukan lawyer. Siapa yang bilang lawyer? Lah, Saya itu katakan apa? lawyer. Udahlah. Apokat. Apokat. Iya, itu Ya, apokat. berarti Apokat. seluruh Indonesia Kasihan. menyaksikan. Inilah Roy Suryo Seluruh ya. Indonesia Kalau menyaksikan sudah kekonyolannya. kelihatan bahwa dia Oke. itu sudah Satu lagi. tidak mempunyai akal sehat, makanya KRMT. Nih. Enggak Mas. KRMT. Enggak, saya harus tengah gini. Ya. Apa kaitannya ketika Bung Andi Aswan mengatakan bahwa yang ada Gajaj Adamnya itu 84, 85, 86. Ya. Ini 91. Betul. Kenapa Mas Roy Iya. bisa menyimpulkan bahwa semua sama kok. Enggak Ini apple to sama. apple. Gitu. Ya, Logikanya di UGM mana? harus memberikan penjelasan. Oke. Dan sampai detik ini belum ada keterangan yang itu namanya security index. Mulai panik Jangan-jangan ya, nanti kelihatan di banget loh. backdate lagi keterangan, dibuat aturan Kelihatan yang kayak panik 2 loh. minggu yang lalu ada orang yang konyol banget di sini mengatakan ini ada aturan tahun 2024 Nyerang pribadi lagi kan? yang bisa digunakan tuh tahun 85. Nyerang pribadi lagi Siapakah dia. orang konyol itu? Dia lagi-lagi. Kalah dia di Orang sini, udah bohong kalah. lagi. Game over Satu dia. lagi, Yang satu itu lagi. bisa nanti Udah, Bang nggak usah ngomong adalah terus ini. Ini nanti ngapain ngomong UGM. terus? Itu Oke, adalah satu lagi. substansinya dari UGM. Ini nggak ada Bisa bikin satu lagi tolong tampilkan yang tadi. Pak Sempat Sukiat juga muncul. udah Nih, masuk. belum dijawab ini 84, 85, 86 apa korelasinya Ya, oke. 91? Mana? Nanti biar Nggak ada, pemirsa udah. yang menyimpulkan nggak apa-apa. Terima kasih Bung Aiman. Salam sejahtera, salam bagi kita semua hadirin di studio dan para pemirsa. Adikku topi miring, topi miring lagi. Topi miring. Topi merah ya. Penghinaan itu. Sebutin namanya aja, namanya Imam. Saya nggak Oh, tahu. ada Imam. Oh, namanya Nama Imam. Betul ya Mas Imam. Saya Pula tetap topi namanya, ya miring. kan? Saya nggak tahu. Saya cari, suruh anak buah saya cari namanya, nggak ketemu. Maklum saya bukan orang teknologi. Iya. Saya orang Topi sosial miring. hukum. Jadi topi miring, Topi merah. miring. Kembali lagi salah, maaf ya. Ya. Jangan marah loh. Kalau marah nanti terjadi lagi yang kacau nanti. Jangan marah. Klienku Rismond Hasiholan itu sedang berada di Sumatera dengan alasan yang positif. Dia lebih menghargai itu, bukan meremehkan acara ini. Dia hargai banget. Tapi di sana lebih penting karena ada target. Saya nggak perlu kasih tahu apa kerjaannya. Tapi saya tahu persis. Tapi aku tahu kayaknya. Aku Saya tahu hanya kayaknya. menanggapi secara umum ya rekanku topi merah. Salah lagi ketiga kali kayak lagu Batak dan 3 kali nggak boleh. Saya tonton podcast Anda, makanya saya somasi Anda. Ya, seandainya saya
saya bilang mediator di malu-malu ini nggak apa-apa. Saya otak mediator, pendamai. Seandainya Anda menghubungi Rismond atau saya, itu akan jauh lebih baik daripada Anda. Ya saya nggak nyalahkan menghubungi yang lain, saya nggak salahkan. Tapi lebih elok sebenarnya kalau Anda menghubungi Rismond. Contohnya, Anda kan generasi muda, ini generasi muda semua nih. Bang Rismond, saya sudah kulihat tampilanmu di iNews, di Rakber tanggal 21 kemarin. Aku ada komen nih Bang. Itu namanya generation motivation. Kau tidak hubungi dia, udah berlangsung kurang lebih beberapa hari sesudah siaran itu, dan tidak hubungi aku juga. Aku gampang, kantorku dekat dari sini. Bukan menyombong. Tapi kau tiba-tiba membuat langkah yang lain, yang menurut saya itu tidak prudent gitu dalam hal meneliti yang sedang dikerjakan Rismond sekarang ini. Lantas Rismond bicara sama saya, Bang, itu kok dia ini podcast di mana-mana kan gitu, rekan Andi dan Prof. Kutegur kau. What the meaning somasi, kawan? Bukan hukuman itu teguran. Teguran bagus. Lihat somasiku pertama, tidak ada kata-kata hukum, tidak ada kata-kata pasal. Would you like to call me dalam 7 hari? Permintaannya kau lewati permintaannya permohonan maaf. Somasi itu yang pertama. Somasi agar dia kontak kita gitu. Berikan waktu 7 hari. Bang Aiman, lewat 7 hari itu. Hari ini hari ke-8 masuk somasi kedua. Kata-katanya pun masih normal. Saya nggak mau. Anda melanggar pasal ini nggak mau, nggak model aku. Sampai sekarang tadi ku salam dia pertama, jujur aja ku salam dia pertama di bawah, betul? Ku pegang lagi apamu? Kalau orang Batak namanya huyum. Ku sayang kau. Nah, ada beberapa catatan. Sayang kau. Ya. Kalau aku mencatat niru-niru Mas Suryo, bawa file kemana-mana, nggak pernah lepas tangan aku. Ada beberapa kata yang kau hati-hati. Sekarang kau udah penasihat hukum kan ada. Kau bilang pertama, itu kau rekonstruksi ulang yang ditampilkan. Gak usah jawab dulu, dengar aja dulu. Siap. Ini Bapak lagi bicara. Kau rekonstruksi ulang yang ditampilkan oleh Rismond. Mas Roy, diam aja dulu Mas Roy. Saya cuma pegang mic. Ya tadi udah Rocos mulu emang orangnya. Ya. Rocos saya kerjanya. Orang baper tuh biasanya salah. Bukan. Orang yang menjawab sebelum mendengar kebodohan dan kecelaan. Kebodohan dan kecelaan. Itu firman Tuhan. Mati kau ya kan. Orang yang menjawab sebelum mendengar, aku katakan bukan filosofi, bukan agium, tapi sesuai dengan iman dan kepercayaan saya. Oh, iman dan kepercayaan. Lanjut. Kau Katakan rekonstruksi. Kedua, kau bilang Rismond mengedit dari Dian Sandi. Ini kata-kata hukum. Kau udah masuk jauh. Taruh. Aku sebentar aja bicara, habis ini selesai. Nah, aku catat tadi 3 hal itu. Kau mengatakan Rismond mengedit sesuai dengan hasil rekonstruksimu. Dia mengedit tampilan Dian Sandi. Kalau kau sudah menuduh klienku Rismond mengedit, kawan, itu 32, 35 itu pasal yang kita gunjingkan setahun itu. Hati-hati. Pencemaran nama baik atau? Oleh sebab itu seharusnya ITE. Yang seharusnya 12 tahun itu. lebih baik kita bersahabat. 12 tahun. Ya, jangan membuat satu 12 tahun lagi. Kalau kami sebenarnya jujur ya, Rismond sudah pegang SP3. What should I do sekarang? Tinggal ini aja sebenarnya. Tapi saya melayani secara sosial moral apa yang terjadi sesudah SP3. Menurut saya gitu dulu Bung Aiman, karena saya tidak bisa bicara teknis sambil menunggu Rismond mungkin. Saya udah bilang sih ke dia buka HP-mu agar zoom-nya sedikit sepatah kata lah gitu loh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tayangan ataupun cuplikan dari video Rakyat Bersuara semalam yang bisa membuktikan bahwa memang Roy Suryo ini tidak punya bukti apapun mengenai kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Di awal tuduhan-tuduhan dia waktu masih bersama Rismond, Roy Suryo hampir setiap hari di podcast di TV, dia mengatakan ijazah Pak Jokowi tidak ada watermarknya, tidak ada embosnya.
Kemudian ada gelar perkara khusus, diperlihatkan ijazah Pak Jokowi, rupanya ada watermark, ada embossnya. Kemudian muncul Rismon, SP3, muncul topi miring, juga meneliti. Ternyata topi miring menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ada watermarknya walaupun itu tipis ataupun sudah menjadi artefak. Nah, kenapa dia menjadi artefak? Seperti yang saya jelaskan tadi, filenya sudah terkompres karena dia ngambil dari media sosial, dari Dian Sandi. Dan resolusinya makin kecil teman-teman. Dia download ya paling cuma berapa KB gitu. Dan ini memang ya sulit untuk melihat secara detail karena sudah terkompres, nggak bisa lagi. Jadi paling yang kita lihat ya cuma sketsa-sketsa gitu aja yang seperti watermark. Dan itu jelas banget, Aiman aja tadi melihat ini sepertinya watermark dan diiyakan oleh topi miring. Walaupun Roy Suryo langsung ngerocos, rusak, watermark rusak. Tapi intinya ada watermarknya. Itu yang penting. Dan ini sudah mengubur dalam-dalam tuduhan Roy Suryo mengenai ijazah Pak Jokowi tidak ada watermarknya. Kemudian bergeser tuduhannya. Ada watermark, tapi aneh kok ada tulisan Gadhaj Adamnya. Nah yang konyol, Roy Suryo tadi malah membawa ijazah dari istrinya yang notabene ini tahun 91. Kemarin atau beberapa hari lalu gitu ya, ketika Roy Suryo podcast dengan Refli Harun, Roy Suryo itu sudah mengakui kalau di spesimen ijazah yang dia pegang itu ada juga tulisan Gadhaj Adamnya. Dan ini juga yang membuat Refli Harun waktu itu gelisah sampai pegang-pegang tangan. Ya pertanyaannya, kenapa bukan ijazah itu yang dibawa Roy Suryo ke Rakyat Bersuara? Kenapa bukan ijazah itu? Karena dia mau menyembunyikan fakta itu teman-teman. Dia mau mengubur dalam-dalam fakta itu. Biar tidak identik dengan ijazah Pak Jokowi. Dan apa yang dilakukan oleh Polri melalui laboratorium forensik itu sudah tepat teman-teman. Ijazah Pak Jokowi memang benar-benar identik dengan ijazah lainnya. Yang notabene tahun 84, 85 dan juga 86. Ini kan menarik. Jadi di tayangan ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Roy Suryo sudah game over. Dan siap-siap, pantas saja dia takut ke pengadilan. Karena ya balik lagi seperti kata Egy Sujana, ya jangan-jangan orang ini memang tidak punya bukti gitu dan terbukti malam ini. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.